Ini prinsipnya agak liar. Jadi tiap berganti tahun aku juga harus berganti salary dong. Pasti dunia malam itu dunianya yang berbau-bau negatif-negatif. Menurut Anda? Ya itu mah setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri lah ya. Kalau semua kerjanya di putih, yang hitam siapa dong? Nggak ada dong. Masnya pada saat pandemik ceder Langsung sibuk saya. Sibuk bertahan hidup. Oke guys, kita kembali lagi di Desik DJ Channel. Di temanya sekarang Chit and Chat. Gak usah grogi, santai aja. Saya nggak grogi, tenang aja. Terpatah-patah. Ini saya udah kedatangan tamu spesial. Saya bawa dari Bali, terus saya bawa dari Banjar. Keliling-keliling. Kenapa hidupku keliling ya? Keliling-keliling dia. Dia juga dulunya sempat jadi MC, hitsnya Surabaya, sekarang jadi konten kreatornya di suatu klub yang ada di Surabaya. Ini dia, Mr. Alexander Yopi. Bambang lah. Gimana Mas? Iya, sehat. Keliling kota Aduh. terus ini. Gimana ini kesibukannya? Kayaknya aku udah agak lama ya nggak di depan kamera ini, Iya. jadi agak grogi. Biasanya di channel mana ini? Biasanya bikin konten, Bikin ya konten. kan? Bikin channel. Sekarang channel orang. Channel orang. Biasanya yang Penurunan. interview. Biasanya yang interview. Sekarang saya yang interview. Kayaknya penurunan ya. Iya nih, dari kemarin keliling-keliling mulu. Bukannya apa ya? Tarik cuman. Cari sampingan. Gara-gara pandemi sih kita. Iya. Aduh, Terus? jadi puyeng. Yang biasanya nyantai, akhirnya keliling-keliling kemana-mana. Ya, beginilah. Oke, aku mau tanya sedikit flashback sih. Awal dulu kenapa kok bisa terjun di dunia malam, terus Wah, bisa ini jadi MC itu gimana? Pertanyaan bagus. Belum ada yang tahu soalnya. Sebenarnya agak bertolak belakang sama keluarga sih sebenarnya. Karena kan mama saya itu sebenarnya pengurus gereja dan terkenal lagi, ternama lagi ya kan. Karena nggak mungkin anaknya terjun dunia malam. Tapi dari situ sebenarnya mama sih aman-aman aja waktu itu. Ya sementing kamu mau kerja, mau cari cuan lah yang penting. Udah belajar mandiri. Pertanyaan bagus, kenapa aku bisa terjun dunia malam? Sebenarnya diracunin sih. Sama siapa ini? Jadi, wah legend banget nih namanya. Sebenarnya dulu saya itu ya suka di bidang IO, ya sempat punya IO, terus bikin event, jadi MC juga. Ya ada sih MC di pensi SMA gitu. Terus disitulah saya kenal yang namanya Gerson, Philip Gerson. Pasti semua orang tahu lah. Koko Philip Gerson, sang konten kreator. Siapa yang gak kenal Gerson kan ya? Subscribernya sudah 100.000. Ikhlas. Ada ikhlas. Jadi Gerson dulu itu nawarin pertama kali, "Yuk mau nggak terjun dunia malam?" Gimana ceritanya nih? Ya kita sebutin inisial aja lah, salah satu klub ya di Surabaya yang inisialnya J ya kan dulu. Dulu tuh di situ belum ada acara kayak kampus party gitu apa kan, aku juga nggak paham. Awalnya ya diajakin Gerson keliling-keliling ke klub, jadi ke kampus party, eventnya kayak gini. Akhirnya bikinlah kita event di situ. Setelah bikin ya lumayan lah kita, istilahnya kalau aku baru pertama kali bikin event seperti itu bisa dibilang rame. Pada akhirnya ya tercium lah di tempat lain juga. Akhirnya aku sama Gerson sepaket nih, sepaket akhirnya diajakin ke pindah klub ya mungkin kata orang lebih gede lah di Surabaya, punya nama lebih gede. Ya yang angka itu, yang berbulet-bulet itu. Iya, angka. Yang dari titik ketemu titik. Iya, benar. Ada derajat Celciusnya itu loh. Kok langsung nyebut? Kan Celciusnya di belakang. Celsiusnya di belakang ya. Jadi ya itulah awal mulanya terjun dunia malam. Jadi seperti itu. Kalau Bapak? Terus saya kan karena Anda. Kenapa di Bali?
Kenapa balik pertanyaan? Lanjut. Ya itu langsung bisa. Berarti di situ posisinya jadi apa? Waktu sampai di klub yang besar gitu. Ya sebenarnya sih kurang lebih sih bidangnya marketing karena aku kan dulu kuliahnya juga marketing. Awalnya juga kerjanya ya kita anggap bidangnya ya sama-sama marketing lah. Kita memasarkan suatu produk ataupun jasa ataupun outlet. Tapi dari situ ya muncullah mungkin masih jiwa muda ya. Ide-ide kreatif muncul, kita bikin apa kayak yang seru gitu, apa yang baru yang belum ada di Surabaya. Ya akhirnya tercetuslah kita. Mungkin aku nggak tahu juga sih, mungkin yang aku bikin sama Gerson itu channel YouTube juga itu kayaknya channel YouTube nightclub pertama deh kayaknya loh ya, kayak nggak tahu juga soalnya yang paling ramai yang saya tahu ya cuma itu ya subscribe-nya lah istilahnya. Udah tahu lah pasti berapa sekarang. Iya sempat viral. Terus kan itu di dunia marketing terus bisa dikenal sebagai MC itu gimana? Ya awalnya kan dari MC apa sih dulu tuh ya MC pensi gitu, MC acara terus waktu itu kebetulan ya klub itu tadi yang pertama tadi nggak ada MC-nya gitu loh. Ini si Gerson sih emang bangsat Gerson. Ini boleh kan YouTube ngomong bangsat? Racun emang. Ya kayak dia bilang, "Yo ini bisa MC." Kan goblok, MC kan beda-beda, MC kawinan aja beda, MC eventnya beda, ini MC DJ gimana? MC DJ. Terus ya udah, akhirnya autodidak, aku belajar dari YouTube. Ya dikasih tahu sih sama Gerson di YouTube itu ada dulu tuh kalau nggak salah referensinya WW. Dulu kan dia dua DJ kan, yang satu kan fokus nge-MC gitu ya. Jadinya nonton itu awalnya, terus autodidak ya untungnya bisa. Untung stylenya nggak kayak WWE yang gini. Oh nggak ada. Itu lebih ke trio macan kayaknya. Habis MC, terus kenapa Gerson kok nggak sambil nge-DJ? Dia kan juga DJ. Kenapa? Oh iya, aku baru inget nih. Kenapa Anda yang Enggak sebenarnya dulu kan si Gerson kan nge-DJ tuh. Itu seru juga sih. Dulu anak-anak milenial Surabaya tau lah. Dulu tuh lagi musimnya kita bikin grup. Dulu tuh sempat aku bikin grup sama Gerson. Aku yang MC, Gersonnya yang nge-DJ. Namanya dulu tuh Surabaya Cok Mafia. Wah. Selalu bikin yang viral-viral kalau nama. Soalnya dulu kan viralnya kan gara-gara ada Sweden House Mafia kan. Ya. Kayaknya Surabaya lebih seru deh ada Coknya gitu. Tapi pakai T kayaknya jadi Surabaya Cok Mafia gitu. STM. Ada ini juga sih, ada ceweknya juga dulu si Ana Nafis. Mantannya Gerson. Tahu kan kalau kita bikin grup ada hubungan di dalam grup begitu putus ya nggak jadi lagi ya gitu deh. Tapi dulu lumayan loh sempat kita main di beberapa klub-klub keliling sih dulu sempat keliling di beberapa klub Surabaya kok keliling. Jadi nyambi marketing di situ nyambil ngecap ini ke DJ apa sudah masuk di beda. Pasti beda budget dong. Beda budget. Kalau itu kan di luar salary. Kayaknya mahal. Ya itulah perjalanannya. Berapa tahun itu? Aku kalau apanya MC. Ngawalin dari MC. MC terus masuk ke klub besar jadi marketing. Aku dulu gimana ya? Kayaknya udah lama senior ini. Ya juga sih. Yang lebih senior banyak. Sebenarnya dulu itu ngalir aja sih. Jadi ya serba kebetulan. Kebanyakan diracun sih. Sebelum kayak sekarang kan diracun apa dijebak sampai 2020. Ada yang dijebak, ada yang diracun. Ada yang kebetulan. Sampai sekarang kan saya ikut Splendid Asia nih. Nah. Itu juga kebetulan. Itu juga kebetulan. Awalnya gimana itu? Kebetulan ya yang aku lama kerja di klub yang paling lama itu, yang di Surabaya itu waktu itu ada eventnya ya orang dari Splendid Asia kan, dia lagi bikin event apa itu lupa aku waktu itu. Nah si bosnya ini, si Steve nih yang punya Splendid. Halo Steve. Hai bos. Jadi dia waktu itu ada ya kita sama-sama mabuk lah, lagi mabuk, terus nggak ada MC-nya. Lah kebetulan si bosnya turun tangan sendiri kan, bosku juga berawal dari MC kan, MC lead itu. Terus begitu nge-MC dia ngajakin duet nih. Aku nge-MC katanya, lu bisa nge-MC juga? Ya sebenarnya nge-MC juga sih. Cuma nggak terendus aja sama yang di Jakarta. Akhirnya abis mabok pulang-pulang diajakin lah kita makan dulu lah, makan. Sadar itu mabok makan itu?
Sadar dong. Kita mabuk sih cuma di klub doang. Di luar tetap sadar. Biasa ngatur strategi. Begitu di luar, kita makan-makan tawar ini. Yuk, kita mau ada project nih, kita juga boleh nih kamu masuk MC buat kita. Ya udahlah. Lagian juga aku nggak ada manajemen kan, nggak ada apa-apapun. Terus kepikirannya saya sih lebih ke projectnya sebenarnya. Waktu itu emang lagi ada project gede sama salah satu sponsor. Ya brand oke lah. Dan namanya itu pernah disebut sama Coach Steve Lee di channelnya Ale Podcast. Kita tuh ada MC disebut, ada dari Surabaya, Alexander Yopi. Woi. Serius? Lihatlah. Aku sendiri belum lihat. Ini pelanggaran. Ada Belgian, ada Alexander Yopi. Kok disebut? Lihat nggak nih anak? Serius? Serius Aku baru tahu nih. Serius. Disebut loh. Kita ada Valjian, ada Valjian, itu Dre, di Bandung ya? Di Bandung, Dre di Jakarta, Yopi di Surabaya. Enggak, soalnya semenjak aku kayak mundur dari sebenarnya bukan mundur sih, rehat dari dunia per YouTubean. Itu lebih fokus ke outlet kayak gitu. Aku mau lagi pengen bangun outlet nih, lagi pengen punya tim kreatif sendiri untuk bangun klub. Ya yang bikin beda lah. Dari situ kayaknya udah lama nggak terjun di YouTube, makanya udah jarang-jarang lihat. Ya kalau lihat sih paling cari referensi doang. Ya. Tapi sebenarnya beberapa dari akun Splendid Asia pun juga aku juga bantu untuk create juga, bantu upload juga. Terus habis jadi marketing, MC juga. Kok pasnya kayaknya sedih? Saya nggak sedih. Oh, biasa. galau. Galau. Kirain galau. Jadi marketing, MC, terus habis itu saat ini menjadi konten kreator, istilahnya tim kreatifnya yang ada di klub-klub. Iya, kreatif. Itu gimana itu? Kok Cari kesempatan, bentar. cari kesempatan minum dulu? Haus nih kan? Kayaknya aus sih. Enggak, sebenarnya aku selama kerja itu orangnya susah diem sih. Sebenarnya nggak aku doang sih, si Gerson juga dulu tuh kayak gitu. Terus kita mikir, Son apa ya yang ada yang baru, apa kita bikin apa yang seru gitu loh. Jadi sambil kerja itu kita sering belajar. Jadi aku sendiri kalau punya prinsip, ini prinsip prinsipnya agak liar. Jadi tiap berganti tahun aku juga harus berganti salary dong. Jadi harus belajar terus gimana caranya salary nambah, ya harusnya ilmunya nambah. Ganti bojo ya. Kenapa ada yang jawab ganti bojo di sana? Tolong penonton ya. Ini bukan konten lawak. Kayaknya terkenal ini ganti-ganti di sana. Apa lebih terkenal Anda atau si Gerson? Kenapa jadi bahas wanita? Kayaknya banyak cewek yang masuk konten di Esek nanti komennya bahaya deh. Udah lama nggak dihujat kan? Kalau komentar bisa dimatiin. Takutnya reuni. Takutnya reuni di situ. Next, pertanyaan yang lain selain wanita. Ya itu, jadi tim kreatif sempet dulu tuh aku ditarik sama bapak ini. Kan berbakat. Aku kan suka gitu loh, lihat berbakat. Berbakatnya dalam bidang. Enggak, sebenarnya kalau orang tahu sebenarnya Yopi itu orangnya licik. Liciknya bukan perkara buruknya. Jadi aku kalau lihat anak berbakat, ya kan, oh ini bisa ngerjain bidang desain nih, ini anak bisa ngerjain bidang videografer nih atau editor. Selama dia masih berkutat di situ saja, otomatis kan dia salary-nya kecil nih. Nah, Pinter. kita manfaatkan anak yang berbakat, anak yang baru terjun ini kita tarik, pasti kan salary nggak perlu mahal nih, tapi kualitas kita sudah dapat gitu. Sebenarnya lebih menguntungkan ke perusahaan sih. Kalau perusahaan kan, kalau salary murah, iya oyo aja. Kalau aku kan, Pak, kalau pengajuan kan gitu, Pak, saya butuh orang desain ya. Berapa gaji desain? Contoh sebutlah berapa nominal. Kok mahal ya? Nah, berarti dari situ aku harus mutar otak nih. Gimana caranya bisa cepet deal sama owner? Gimana caranya juga aku ngelengkapin timku, ya otomatis cari yang berbakat tapi belum pernah terjun dunia malam. Jadi dulu ini kalau di klub yang besar itu, Gerson tuh yang mikir, dia yang cuap-cuap ke owner. Yopi silakan cuap-cuap dulu ke owner. Enggak, kalau ide kan kita bareng-bareng. Bareng-bareng Kalau ya. ide kan kita
kita bareng-bareng. Yang kocok bagian Anda nanti. Cuma kalau urusan kita menjilat Istilahnya. ya menjilat bos kan kita Bener. harus pintar-pintar gitu loh. Pintar gitu. Tapi kan efeknya juga klubnya juga jadi bagus kan. Kita juga ada beberapa event yang ya bisa dibilang setiap kita bikin event ada imbasnya lah. Ya bisa revenue lah, omset lah untuk perusahaan. Dan ini keluar juga. Kenapa bahas keluar lagi? Terus setelah itu pindah di klub seberang. Terus setelah itu gimana itu terusan? Terus setelah Ini itu kayak ada bener-bener infotainment banget ya. Saya kok pindah-pindah tempat kayak ada yang enggak Iya. sebenarnya bukan pindah-pindah sih, ada masanya berapa tahun saya di sini. Saya rasa setiap pekerjaan pasti punya loyalitas kan. Begitu kita udah punya loyalitas tinggi tapi tidak bisa seimbang dengan salary kan udah maksimal nih. Gimana caranya ya otomatis ya mending kita mengundurkan diri aja lah. Tapi kita kan tidak pernah meninggalkan bekas yang buruk gitu loh. Jadi mungkin suatu saat nih, yang kalian nggak tahu lagi, suatu saat kita balik lagi ke tempat itu masih bisa diterima dengan baik. Aku sendiri soalnya nggak pernah ter-PHK ya. Untungnya loh ya, untungnya nggak pernah ter-PHK. sama. Karena Saya waktu keluar dulu baru Anda mengikuti jejak saya keluar. ngapain ikut-ikut? Gimana sih? Ada yang ikut-ikut. Enggak sebenarnya gara-gara di esek sih. Kenapa gara-gara DSek ini? Kenapa ini? Enggak, ya waktu itu emang udah jenuh aja sih. Udah sebenarnya lagi ada lompatan yang bagus untuk ngerjain suatu proyek gede dari beberapa sponsor. Sedangkan kalau aku diam di satu tempat itu, tempat ini tidak bisa memberikan toleransi untuk karyawannya mengerjakan sesuatu hal yang banyak di luar. Jadi otomatis ya sudahlah, win-win solutionnya aku juga tidak berperilaku buruk, ya kan? Terus aku juga tidak membuat suatu masalah. Ya udah deh, akhirnya mengundurkan diri dengan baik lah. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya mengerjakan proyek itu terus jalan otomatis sukses. Gitu, harus ditata pelan-pelan. Pelan-pelan. Asal kelakon itu ya. Iya. Bis ngomongin masalah konten kreator. Terus MC-nya bener-bener pensi atau pingin mau ngarah ke sana lagi? Nggak tahu sih sebenarnya kalau pertanyaan bagus nih bangsat. Sebenarnya kalau Saya kan banyak belajar dari Anda. kalau dunia MC sih sebenarnya sesekali kangen lah pasti. Kalau lihat apalagi kalau aku kan dulu lebih suka ngikutin DJ yang mainnya R&B hip hop gitu. Jadi kalau ada DJ yang mainnya enak gitu, wah jadi pengen MC nih, apalagi mabok gitu. Wah, mabok otomatis. Mic mana mic? Mic. Butuh mic. Udah, ini kalau di klub dia kan salah satu manajernya Twins ya. Ya. Salah satu emang dia manajernya. Terus Salah dua juga bisa. Salah dua juga bisa. 80 dong. Waktu main di klub di Surabaya itu konteksnya kan manajer, anak-anaknya main. Tiba-tiba naik panggung dong. Itu Kapan nih? di sana di daerah Sutos itu pernah tau. Oh iya. Ngapain ya? Mabuk pasti. Emang itu sudah kondisi udah mabuk terus aku pengen MC. Itulah keuntungan klub-klub. Kalau sudah mabukin saya, MC gratis. Emang gak ada akhlaknya MC. Otomatis ya. Gak ada salary-nya langsung. Jadi batuk. Iya, kenapa ya? Mesti gitu sih. Kalau udah mabuk. Gatal aja pengen. Jadi bilang. masih tetap pingin. Masih lah. Kalau buka di websitenya Splendid, www.splendidasia.com itu aku masih ada kok di situ sebagai talent MC juga. Iya masih ada, pernah disebutin. Iya. Dianya nggak tahu gimana di bosnya. Sorry bos, biasa keadaan banyak kerjaan. Terus ini yang ngomongin tentang Splendid di pandemi ini masih jalan ya? Dari hal apa? Mungkin live DJ atau job-job di klub-klub corona. Untungnya sih kita masih jalan. Untuk beberapa ini sih kalau 3 bulan awal yang lalu, yang pertama ada pandemi itu, kayaknya semuanya memang kita take down semua deh event-event. Kayaknya semuanya udah nggak ada event dulu, klub-klub juga pada tutup.
Sama ya Bapak nasib ini. ya. Jadi emang awal 3 bulan itu chaos banget sih. Semuanya bingung, pada lari ke beberapa platform apa sosial media. Mereka ngerjainnya ada yang di situ. Ya bisa dibilang larinya ke sosial media semua. Ya endorse apa. Ada termasuk dapat endorse atau enggak? Siapa yang mau endorse saya? Mungkin ada yang mau, silakan. Terus itu Mumpung kan di DSX. dari Splendid dapat waktu pandemik. Kalau Masnya pada saat pandemik jeder Langsung sibuk saya. sibuk. Sibuk bertahan hidup. Enggak. Tak kira sibuk apa? Tapi kira sibuk apa? Enggak, emang kalau bulan pertama, kedua kalau nggak salah itu emang chaos banget sih, di Chaos rumah banget ya. bingung mau ngapain juga. Ya untungnya waktu itu sama bos kebijakan gaji masih jalan sih. Jadi begitu bulan pertama udah kena lockdown, aku langsung berpikiran, wah ngapain ya yang bisa ya, akhirnya kita bikin live streaming nih. Sebenarnya idenya juga dari awal mula Splendid bikin itu, pertama kali ada lockdown, mereka daripada gak ada kegiatan nih, kita bikin streaming gitu di beberapa platform lah. Dari situ aku aplikasikan ke Surabaya. Untungnya yang di tempatku yang baru itu begitu dibikin live streaming booming. Setelah booming, gimana caranya aku menghasilkan duit nih, karena di situ banyak DJ juga yang nganggur, kan kasihan toh. Jadi akhirnya anak-anak bikin sistem kayak sawer gitu, jadi mau request lagu dia transfer duit. Ya untungnya lebih gede dari dari gaji. Awal. Iya awal makanya 3 bulan awal tertolong lah. Itu tertolong banget karena penghasilan dari streaming itu melebihi gaji. Itu malah di luar ini sih, di luar pikiran ekspektasi kita. Ternyata penghasilan banyak juga. Akhirnya diterusin, sampai sekarang sih masih jalan. Tapi untuk animonya nggak seramai yang awal-awal dulu. Tapi tetap ada pemasukan lah buat anak-anak, lumayan lah. Terus di bulan-bulan ini Bulan-bulan ini kesibukannya kayak gimana? Saya lihat kok habis dari Bali, Banjarmasin, balik lagi Surabaya, nggak tahu abis ini mau kemana lagi, Jakarta kayaknya. endorse. Saya mana pernah sih keluar kota tanpa endorse? Endorse tiket makanya. Enggak, sebenarnya kalau yang di Bali pertama kali itu, yang kemarin itu waktu itu di Bali. Tapi gini, kalau aku dapat kesempatan pergi keluar kota, pasti aku nggak pernah diem. Jadi jalan-jalan ke ya yang sebidang sama kerjaan. Di situ aku pasti liatin apa yang ada yang baru kayak, atau apa yang bisa nanti ku aplikasikan ke tempat lain yang belum ada. Jadi ya jalan-jalan sambil belajar lah kan, mumpung jalan-jalannya kan dibayarin nih ya. Udah sponsor. Yang pertama itu Mbak teman pasangan nggak pulang. ada? Mbak pasangan nggak ada? Kenapa bahas pasangan? Ini jadi talk sih. Enggak, awalnya itu ulang tahunnya teman. Begitu jalan ke ulang tahun teman kan di endorse semua nih. Ada itu Cece yang dari Jakarta tuh baik hati, makasih Cece. Jadi di situ aku ini kan, Cicinya cuma satu aja kan? ya udah nggak usah dilanjutin. Langsung kerjaan aja. Karena bahasnya di kerjaan di situ. Terus keliling-keliling, balik, ada orang yang hubungin dari luar pulau, tepatnya di Banjarmasin. Jadi ya mungkin bakal jadi bos gue nih yang baru nanti. Bisa dipromo. Bagus nih nanti. Banjarmasin. Iya, spoiler dikit lah ya, boleh lah ya. Banjarmasin. Jadi aku bakalan ngerjain project baru nih. Boleh nggak sih spoiler? Boleh ya? Nggak apa-apa. Jadi nama tempatnya itu Caviar. Ya, tempatnya itu lebih tepatnya ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Ini tempat bakalan jadi tempat yang paling keren di situ. Anak selatan. Yoi, anak selatan, tapi Kalimantan. Bukan Jakarta. Gas sekalian kan, mumpung spoiler aku boleh promo nggak sih ini? Boleh, silakan. Aku mau promoin juga nih. Jadi nantinya bakalan kita buka ada Caviar Driving and Lounge. Jadi itu bocorannya nanti dah. Nanti ya. Next ada next episode gak sih? Soalnya ini bakalan jadi surprise di kota itu. Bener-bener surprise di kota itu. Baru pertama kali di kota itu. Bahkan
bukan baru pertama, konsep yang baru ini itu bisa terbilang baru ada 2 lah di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada di daerah Senayan, Jakarta. Terus ini kita aplikasikan di Kalimantan. Ya bisa jadi satu-satunya di Kalimantan dengan konsep baru, tempatnya gede, luas. Alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani KM 55 Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan. Jadi nanti buat teman-teman Banjarmasin atau Kalimantan di sekitarnya situ siap-siap aja ya. Bulan depan kita bakalan seru-seruan di situ karena tempatnya cukup gede banget dan eventnya pasti keren-keren. MC-nya ini nggak apa-apa kalau mau request langsung MC-nya dia. Iya. Boleh lah kalau nanti diizinin sama bosnya ya. Sekali-sekali nge-MC lah bos. Masa di belakang panggung mulu. Kangen kayaknya dia. Enggak, soalnya di belakang panggung itu duitnya lebih banyak. Gitu ya. Ya nanti kita pikirin lagi deh. Yang penting buat teman-teman yang di Banjar jangan lupa datang aja ke Caviar ya. Jangan lupa. Cuman itu aja proyeknya. Ya, proyek yang paling deket itu sih. Kalau yang sponsor, sebenarnya sponsor ini masih jalan. Gara-gara pandemi aja kemarin itu terpending. Jadi sempet kan kemarin nemenin di suatu launching yang udah di Surabaya kemarin. oh iya, sempat jalan lagi cuma 1-2 event aja sih. Sudah event. Saya sebenarnya masih punya event ke Puspun ada 2 ya. Satunya di Narkendi, satunya siapa sih? Derin. Saya padahal ke Puspun padahal. Kok nggak disebutin ya? Ya lo kan lama banget jadi lupa. Kerjaan banyak. Lanjut next. Setelah Kenapa aku yang ngatur event? Abis ngurus itu mungkin ada kesibukan lain atau kayak gimana? Kayaknya sementara aku bakalan fokus dulu deh di Kalimantan. Kayaknya sih, kayaknya. Karena Terus yang di Surabaya ini gimana? Kita bakal ditinggal sama MC hitsnya Surabaya. ya ini agak sedikit jebakan sih pertanyaannya ini. Antara menjilat atau menjatuhkan ini. Bukan menjatuhkan Didi. Ya sebenarnya aku masih belum ketemu keputusan tengahnya seperti apa. Karena kan ini bos kan 2 bos yang berbeda ini yang saya kerjakan. Nah yang bos yang lama ini baru ngajak meetingnya besok. Kalau hari ini hari apa sih? Hari Selasa. Nah konten ini dibuat hari Selasa ini saya belum ketemu bos saya yang lama. Jadi besok rencananya baru mau meeting gitu. Gitu. Jadi sabar-sabar dulu deh, saya juga nggak mau terlalu banyak jumawa. Takut gagal berangkat. Terus berkarir dari menjadi tim kreatif, ada nggak keinginan suatu waktu kapan gitu bikin outlet sendiri? Anak sering kayak, tapi nggak jadi. Ya udah punya anak 1 loh ya. Anak 1 ya. Ngawur aja, Jose Geraldo. Papamu keren. Nggak ada keinginan ya diaminin aja bikin outlet sendiri dan Anda jadi ownernya di situ. Wah itu bakalan jadi mimpi yang besar sih. Ada keinginan sampai ke situ nggak? Kalau keinginan sih mimpi pasti ada, karena kan selama ini aku kan ngerjain klub orang, launch-nya orang. Kapan sih aku punya klub sendiri? Ya kan pasti satu butuh modal yang gede, itu mimpi gede juga sih. Cuma nanti kan kita nggak tahu ke depannya kan aku bakalan bertemu dengan siapa dan aku bakalan berpasangan dengan siapa. Nantinya kan juga pasti banyak yang dilalui. Jadi bakal mengizinin nggak atau bahkan aku nanti setelah lama diterjun di dunia malam bakal pensiun kan macam-macam lah nanti masih banyak yang dipikirkan. Kayaknya pasti diizinin kan kalau sama yang sekarang. Sekarang yang mana ya? Sayang ini hanya konten ya. Ya kita kerjakan yang deket-deket aja dulu lah ya. Karena pandemi ini memang bener-bener bikin chaos semua orang. Apalagi rekening berantem. Kayaknya rekening sama leasing berantem. Makanya cari kerjaan aja lah yang seadanya. Yang penting ya. bisa menghasilkan duit. Gimana caranya bisa melanjutkan hidup. Itu aja sementara ini sih. Nggak mimpi besar lah kalau yang sekarang-sekarang. Masnya sendiri? Apa? Dari DJ sekarang bagian host mau pindah jualan pecel lele ya? Di sini ke ini, soto Banjar di sini. Oh, spoiler lagi. Ya gosipnya ya, karena masa pandemi ini DSS, DJ, apa Solution ya, Be ya?
Complete Edition Solution. Karena pandemi ini akan menjadi DSX Resto. Jadi untuk teman-teman jangan lupa datang. Sebentar lagi akan jadi DSX Resto and Lounge. Ya jual minum juga kayaknya nanti. Iya tetap lah. Tetap. Sponsor Perno atau Diageo boleh lah masuk ya. Ngomongin tentang sponsor ini. Waduh. Anda kok bisa kenal sama sponsor yang besar-besar itu? Kasih misal ada anak baru yang pengen terjun di seperti itu. Nah, caranya itu seperti gimana biar bisa kenal, biar bisa survive? Saya sendiri juga nggak tahu ya kenapa orang-orang bisa kenal. Tapi untungnya gini loh. Sobek nih nanti. Tapi ini jujur sih, dari beberapa saya punya loncatan besar, punya kenal dengan orang-orang besar, owner ataupun siapapun itu, kebanyakan memang sih itu juga berawal dari sponsor yang ngenalin. Sebelum mau kenal sponsor ya jelas kalau sponsor sih dari awal aku pasti dari Splendid dulu ya. Jadi Splendid dulu memang ngerjain beberapa eventnya sponsor karena berawal dari klub IO kan. Jadi ngerjain itu begitu intinya gini aja deh. Buat kalian yang pertama kali mungkin terjun dunia IO atau dunia malam atau seperti apapun. Ya dunia malam memang seperti orang katakan pasti keras. Namanya juga dunia malam kan. Dimana kita hidup di mana orang tidak normal semua. Balik semua jam 3. Jadi ya jujur-jujurnya kita kerja lah. Yang penting kalau kita kerjanya jujur, terus bagus, orang itu pasti melakukan apa ya? Menghubungi kita lagi. Jadi kayak apa sih dulu belajar marketingnya apa sih namanya? Jadi loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas customer itu penting. Jadi begitu kita mengerjakan eventnya dia sukses, eventnya bagus, tertata rapi, dia pasti nanti hubungi kita lagi. Dan begitu juga nanti di tempat lain membutuhkan suatu jasanya seperti itu, pasti sponsornya yang menyarankan, oh ini aku kenal orang namanya Yopi ini. Itu lebih sering kayak gitu sih. Nah itu, misalkan ada anak yang seperti itu, misalnya anak baru gitu loh, ingin terjun seperti itu, tapi ini anak buat ketemu orang baru nih biasanya kan agak sungkan, malu-malu. Kalau Anda kan urat marungnya udah putus. Itu gimana ya? Keadaan butuh duit. Orang butuh duit kan bisa jadi gembel, makanya gila semua orang-orang. Bisa bikin konten jadi gembel, bisa bikin konten jadi orang gila. Jadi gembel. King of. Udah nggak usah lah basi. Pokoknya yang penting buat anak-anak yang baru terjun dunia malam, yang jelas pasti itu bakalan bentrok sama keluargamu sendiri, bakalan bentrok sama kehidupanmu. Itu pasti ada bentrok dari pasti, keluarga. Pasti. Itu semua pasti ada. Itu pasti ada. Sebagai sosok Yopi, gimana biar orang tua ini bener-bener percaya sama kita sebagai anak gitu. Ya kasih kepercayaan gimana caranya ya pasti kamu harus menguatkan prinsipmu gitu loh. Jadi mau temanmu sebrengsek kayak gimana, tapi kalau kamu nggak ngikutin ya yang penting kita niatnya cuma kerja ya kan, cari duit. Ya udah nggak perlu kepikiran buat nyobain yang macam-macam gitu loh. Jadi pokoknya fokus kerja aja deh. Fokus kerja, jujur, udah pasti sama jalan. punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab lebih pasti. Itu tanggung jawab kan untuk dirimu sendiri pasti. Siapapun yang terjun dunia malam. Yang penting apa yang kalian kerjakan nanti bisa bermanfaat di kemudian hari. Jangan ambil untung hari ini doang sih gitu. Terakhir nih, suka duka selama Waduh. Anda bekerja sebagai MC marketing, jadi content creator. Apa? Sebenarnya sih lebih banyak sukanya. Semua aku tanya pasti banyak suka. Pasti. Banyak sukanya kenapa? Kan orang-orang cari yang suka-suka juga. Enggak sih, kalau aku bilang sih lebih banyak dukanya ya. Kalau kerja dunia malam itu enggak suka. Nah, itu banyak kan orang-orang yang kerja di dunia siang atau kerja kantoran menganggap Enak nih. Ya apalagi kita ketemu adik kelas atau kakak kelas dulu sekolah pasti cerita, enak nih kamu kerja dunia malam gini-gini." Tapi banyak juga sebagian yang bilang pasti dunia malam itu dunianya yang berbau-bau negatif-negatif. Menurut Anda? Ya itu mah setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri lah ya.
Kalau semua kerjanya di putih, yang hitam siapa dong? Nggak ada dong. Jadi apa ya? Kalau suka dan duka itu jujur, sejujur-jujurnya kerja malam itu banyak dukanya sebenarnya. Apa? Mulai dari kesehatan pasti berkurang. Terus untuk jam normal memang kita sudah nggak bisa mengharapkan, ya kan? Untuk salary juga bisa. Salary bisa sih. Salary bisa berimbang lah ya sama kerja pagi. Justru menurutku sih lebih banyak di Dunia sebenarnya dunia malam itu perputarannya. Perputaran. Perputaran keuangannya yang lebih gede. Tapi salary-nya ya tetap ya segitu-segitu aja, standar lah sebenarnya. Ya gitu. Dukanya sih kenapa saya bilang banyak karena memang kita berurusan dengan kesehatan dan mental kalau dunia malam. Jadi itu sama aja kayak di orang-orang kerja kantoran juga, berarti di kerja kantoran mungkin nggak bersentuhan dengan alkohol, tapi biasanya teman kita yang satu kantor itu saling sikut-sikutan. biasanya orang bilang banyak sukanya itu juga karena dia kurang bersyukur aja sih. Kadang orang yang kerja malam berpikiran, lu enak ya kerja cuma ke kantor, di sana AC duduk-duduk doang, nggak perlu mabuk, nggak perlu apa, ya kan? Digaji ya harmonis-harmonis aja sama istri berdina tiap hari ketemu. Padahal Ya sama aja sih, orang-orang pagi juga gitu. Begitu suntuk-suntuknya dia di kantor, enak ya kerjaan lu malam. Bangun seenaknya, bangun siang, bangun sore, malam mabuk-mabukan, dengerin musik, live DJ apa. Ya, itu hanya orang-orang kurang bersyukur doang sih. Sebenarnya semua itu enak-enak aja kalau kita lakuin dengan ikhlas. Yang penting kita kerja, intinya itu tadi, kita kerja jujur. Selamanya pasti dipakai sama orang. Gitu. Ya, itulah kita habis bincang-bincang sama salah satu bisa dibilang MC juga, tim kreatifnya di semua klub, salah satu klub juga. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Biar bisa di-follow sama anak-anak yang pengen terjun di dunia situ. Instagram yang apa nih? Oh, banyak kan? Banyak dong. Instagram pribadi. Suka pakai fake akun nih, dipikir cewek. Enggak lah. Enggak, aku kan juga punya beberapa outlet yang kupegang kan bisa aku promoin juga. Instagram pribadi dulu. Kalau pribadi kalian bisa follow Instagram Alexander Yopi. YOPPI, Alexander Yopi. Ya. Punya salon di TV? Bukan ya? Oh, beda dong. Masnya menjaga logan. Iya. Jangan bahas yang itu. Oke. Guys, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Share. Jangan lupa follow terus. Splendidasia. Ya, follow semua. Ntar aku tambahin. Kaviar Banjarmasin. Ada Instagram. Ada. Aku juga lupa Ya, sih. nanti. Ya, pokoknya nanti di tag lah di bawah ini. Jangan lupa follow di SX, Ya, follow pasti. Andika. Pasti. Kasihan dia jomblo. Kalau ada yang Tolong mau. cewek-cewek merapat. Iya. Jangan merapat ke saya doang dong. Dia dong. Udah terkenal dia. Oke, see you next. See you, bye-bye. Bye bye.